Huh? Huh? I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen yang berjudul Manajemen Biaya Lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan seperti yang didefinisikan oleh EPA, akuntansi manajemen lingkungan adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang biaya dan kinerja untuk membantu dalam pengambilan keputusan organisasi. Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya lebih menekankan pada akuntansi biaya. Biaya lingkungan ini tidak hanya informasi tentang biaya lingkungan dan informasi terukur lainnya, tetapi juga informasi tentang bahan dan energi yang digunakan. Biaya lingkungan berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah: yang pertama, mengurangi biaya-biaya lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan datang, dan biaya-biaya manajemen yang potensial. Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal, dan berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau usaha-usaha untuk: yang pertama, mencegah atau mengurangi bahan sisa dan polusi. Yang kedua, mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Selanjutnya, kategori biaya lingkungan. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan merupakan investasi yang dibuat dalam usaha untuk menjamin konfirmasi yang dibutuhkan. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam orientasi anggota tim, pelatihan dan pengembangan standar perencanaan serta prosedur. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya penilaian merupakan biaya yang terjadi untuk mengidentifikasi kesalahan setelah kejadian, misalnya kegiatan-kegiatan seperti pengujian. Yang ketiga, biaya kesalahan internal. Biaya kesalahan internal merupakan biaya mempekerjakan kembali dan biaya perbaikan sebelum diserahkan kepada pelanggan. Misalnya adalah memperbaiki kesalahan yang deteksi sepanjang pengujian internal. Yang keempat, biaya kesalahan eksternal. Biaya kesalahan eksternal merupakan biaya yang mempekerjakan kembali dan biaya perbaikan setelah diserahkan kepada pelanggan. Satu contoh akan mempekerjakan dan memperbaiki hasil dari pengujian yang diterima.
Biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh-contoh aktivitas pencegahan yaitu evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi desain, proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lapangan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk. Biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam 3 cara. 1. Peraturan pemerintah. 2. Standar sukarela yang dikembangkan oleh International Standard Organization. 3. Kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. Contoh-contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran. Biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Aktivitas kegagalan internal memiliki salah satu dari 2 tujuan. 1. Untuk memastikan bahwa limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar. 2. Untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. Sekian video presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.